Jadi si Irma tuh kayak hati Irma tuh beneran hilang semua. Kayak isi kepala Irma tuh jadi kosong. Nanti Irma sedih nih ya. Nggak apa-apa, cerita aja, cerita. Saya senang sekali malam ini melihat wanita-wanita yang dipilih Tuhan Yesus. Apa yang dialami Kak Irma ini sebenarnya banyak dialami teman-teman yang lain. Tapi mereka tidak berani speak up, Kak Irma. Saya selalu menghargai yang namanya perempuan. Bayangkan, apa yang diceritakan sama Kak Irma, itulah realita yang terjadi, teman-teman. Bagaimana harkat seorang martabat perempuan itu direndahkan. Ya, saya bicara tegas, teman-teman. Kenapa Mbak Irma? Betul. Ya. Ini mungkin terbuka juga buat Bang Edis. Doakan saya Bang Edis, bulan depan saya akan jumpai Lina juga Bang Edis. Bang Edis kenapa ya? Irma tuh kalau di samping Bang Edis selalu gemeteran. Gemeteran. Lagi. Bajunya SpongeBob lagi. SpongeBob terus. Siapa? Gimana Ada Irma? yang pakai Gimana? SpongeBob. Oh, suka SpongeBob. Bang Edis, Irma tuh kayak hati Irma tuh beneran hilang semua. Kayak isi kepala Irma tuh jadi kosong. Irma, kemarin kamu kan inbox saya. Ya. Boleh kita bahas masalah inbox itu? Oh boleh. Boleh. Irma kan Irma bilang. ngerti. Coba Irma cerita aja lah. Irma cerita sendiri, silakan. Cerita ya. Cerita. Awal mulanya dulu, nanti Irma takutnya diseruduk. Ya, bahasanya agak sedikit disensor begitu. Diseruduk. Pasti banyak kaum berdaster. Ya sudah, silakan, nggak apa-apa, yuk. Silakan. Iya, sesuai kayak yang diajarin Bang, apa sih? Yang Irma dengar dari Bang Edis tuh emang ya kayak benar gitu, tahu nggak sih Bang Edis? Kayak semua tuh larinya kenapa ya? Yang nggak dibolehin tuh banyak di pihak perempuan. Sedangkan kayak laki-laki tuh kayak seenak jidatnya gitu, tahu nggak sih? Dan hukum di Indonesia tuh kayak nggak kuat banget gitu. Maksudnya nggak ada yang hukum bener-bener yang bisa kayak si cowok ini tuh, Bang Edis pernah dengar kan, kalau muslim nih ya, kalau kita sudah menikah, apalagi perempuan sudah menikah kan. Nah, perempuan itu ibaratnya harus nurut semuanya sama suami kan. Kalau misalnya kemana pun mau keluar nggak bilang sama suami pun ibaratnya udah berdosa ya kan. Nah, terus kenapa kalau suami nih ya, kita menikah sama laki-laki, ya Bang Edis nanti Irma sedih nih ya. Nggak apa-apa, cerita aja, cerita. Kayak kita kan menikah, terus kita punya anak nih ya. Kita nggak ngomong di zaman jahiliyah ya, kita ngomong di zaman sekarang ya. Sekarang yang kayak Islamnya memang udah fanatik banget di Indonesia pun gitu ya. Sedangkan hukumnya kayak lemah gitu untuk laki-laki. Tapi pihak perempuan tuh kayak dituntut semuanya nih ya. Kalau misalnya kita menikah dengan seorang laki-laki dan kita memiliki seorang anak, kalau kita bercerai di dalam Islam, anaknya ini adalah tanggung jawab ayahnya. 100% tanggung jawab ayahnya kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, itu tanggung jawabnya itu ayah mertua ataupun ayah dari si laki-laki kan. Kalau enggak saudara laki-laki si lelaki. Sedangkan zaman sekarang ya Bang Edis, kita bercerai, suaminya masih ada pun dia nggak ada tanggung jawabnya. Nah, terus dalam Islam perempuan itu tidak boleh bekerja. Perempuan itu tidak boleh di luar rumah. Sedangkan si suami ini, si ayahnya ini tidak memberi nafkah, lalu siapa yang memberi? Terus perempuan nggak boleh keluar rumah ataupun berhias, berdandan, bertemu orang yang bukan muhrimnya ya kan? Bahkan kalau satu helai rambutnya kelihatan dengan laki-laki lain, maka 70 tahun di neraka. Itu satu helai loh. Kali berapa helai itu rambut tuh? Nah. Ya kan Bang Edis kayak gitu. Betul. Kita nggak ngomongin zaman jahiliyah, kita ngomongin zaman sekarang aja. Kan ini zaman sekarang yang banyak ditindas itu ya di umat muslim aja, yang banyak ditindas itu sebenarnya kayak perempuan. Sedangkan laki-laki, nah hukum di Indonesia tuh kalau misalnya ya, kalau kayak di luar negeri, entah itu Singapura, entah itu Malaysia, yang Irma tahu ya, kalau suami bercerai itu otomatis si suami ini tetap menafkahi
anaknya. Kalau tidak, otomatis hukum yang main kan. Itu pasti dipenjara atau kayak diganti. Sedangkan di Indonesia nggak ada kekuatan hukum kayak gitu, Bang Edis, tau nggak? Nah, sedangkan si perempuan ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, bahkan tidak boleh terlihat auratnya sedikit pun, kayak makin muak. Oke. Jadi begini Irma, ya nggak apa-apa lah, kita ungkapkan ya. Nah, gini Irma ya, saya mau kasih tahu, itu bukan hanya terjadi di dunia saja. Sampai di nanti hari akhiratnya Islam, itu perempuan gak kebagian apa-apa. Iya, nah Irma pun pernah kan Bang Edis yang ngomong masalah cowok ini. Iya, sedangkan si cowok ini kayak nggak ada pantangan, tau nggak sih, kayak larangan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini kayak semuanya itu serba dibolehin. Bahkan poligami, ya kan, dibolehin. Sedangkan kayak wanita semuanya tuh dituntut untuk nurut 100% gitu. Sedangkan ya di zaman sekarang, ya Bang Edis ya, kita ngomongin zaman sekarang ya. Zaman sekarang, mau perempuan nurut kayak gimana pun kadang laki-lakinya, apa sih maksudnya tuh udah ke hal belok gitu ya. Tapi hukum kan nggak ada kayak tegas gitu dalam apa yang salah, siapa yang benar gitu. Ada kayak tanggung jawabnya gitu. Iya nggak sih Bang Edis? Betul. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Kalau menderitanya cuma di dunia, mungkin ya ini tambah di surganya Muslim pun sama. Perhatikan ya, perhatikan. Apakah ini ada satu khutbah dari seorang ustadz ya? Ini khutbahnya fenomenal sekali. Bagaimana dia mengatakan bahwa wanita ini ya di dunia tidak mau dipoligami, nanti di surga dipoligami. Mana itu ya? Sebentar, saya cari dulu khutbahnya Ustadz ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ada seorang Ustadz mengatakan bahwa, nih ya, sebentar ya. Ini belum saya ini kan ini. Sebentar ya. Bahkan kalau nanti tidak mau dipoligami di dunia, di surga dipoligami, ya. Perhatikan. Sebentar, mana ya khutbah ustadznya yang sangat cetar membahana itu? Giliran dicari nggak ada, giliran nggak dicari ada. Mana sih ya? Aduh. Mana ya? Pokoknya adalah itu ya. Bagaimana nanti kalau wanita itu tidak mau dipoligami, di surga nanti mereka akan dipoligami. Aduh, giliran dicari nggak ketemu videonya. Ya terus Bang Edis, Irma mau nanya juga. Kadang Irma aneh sendiri ya sama orang-orang yang, maksudnya yang Irma pernah tahu gitu ya. Nih kadang mereka berbicara. Poligami itu kan ada kayak syarat-syaratnya. Misalnya si istri itu tidak bisa melahirkan, misalnya tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai keturunan. Terus kalau misalnya si istri itu sakit parah, nah itu baru katanya si suami itu boleh berpoligami. Bang Edis ngerti nggak sih di zaman sekarang, kita ngomongin masalah ya, ngomongin zaman di era sekarang. Ustadz ibaratnya kiai, istrinya cantik-cantik, normal-normal, semuanya bisa melahirkan, bisa ini, tapi istrinya 4-5. Ya enggak sih? Betul, betul. Itu alasan saja itu sebenarnya. Coba ya, ini udah ketemu. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Mari ya, coba dengerin. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima. Jadi Bang Edis. Jadi memang gini, sedikit Irma. Jadi memang kalau kita membaca hadis, entah benar itu kata Muhammad atau bukan kata Muhammad, tapi memang halusinasi para pria-pria dalam hadis ini tinggi sekali. Bayangkan, katanya begini.
Wanita-wanita di surga itu betisnya putih sekali katanya. Bahkan katanya kalau turun ke bumi, maka betisnya itu akan menyinari seluruh dunia katanya. Loh, makanya saya bilang, apakah ini karena mereka terlalu banyak menghisap kecubung? Saya juga tidak tahu. Perhatikan ya. Lihat. Betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia, bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Bayangkan. Ternyata terang bagi dunia, bagi seorang muslim itu adalah betisnya bidadari. Makanya para pria-pria di dalam hadis itu sangat cemerlang otaknya kalau ngomongin wanita. Coba nih ya, saya kasih satu ayat saja. Kalau hanya hadis-hadis kan banyak muslim bilang, itu kan nggak percaya. Karena sekarang udah banyak muslim nggak percaya hadis, Irma. Nih, saya kasih satu ayat di dalam Quran. Itu di dalam Quran surat An-Naba. Sebentar ya. Surat An-Naba ayat 33. Ya. Saya kasih Anda satu ayat Al-Quran. Nih, surat An-Naba ayat 133. Ayat 33. Nih ya, saya balikin. Nih. Kelihatan? Oke nih, perhatikan ya. Di dalam surat An-Naba ayat 33, tapi sebelum ke 33, kita ke ayat sebelumnya dulu ya. Ayat 32 dulu. Kita mulai dari ayat 30 bahkan ya. Nih. Setelah Allah oleh karena itu rasakanlah tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Nah, mulai dari sini 31-nya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan. Nah, apa kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa? Perhatikan. Yaitu kebun-kebun, buah anggur, dan ini gadis-gadis. Nah, jadi makanya betul waktu Irma inbox saya, kenapa sih di dalam agama Islam kok yang mendapat kemenangan, mendapatkan nikmat itu hanya pria, wanita tidak dapat apa-apa. Perhatikan nih, gadis-gadis montok. Ini terjemahannya ini udah disensor ini. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Yang umur mereka sebaya. Bayangin Irma, kalau kamu termasuk orang yang bertakwa, terus kamu dikasih gadis-gadis montok ini buat apa kamu? Coba saya tanya, buat apa kamu? Berat kan? Makanya di dalam ceramah-ceramah Ustadz selalu saja hadiah, pahala, upah bagi orang-orang bertakwa itu selalu gadis-gadis. Bayangin kalau Anda wanita, Anda dapat gadis-gadis buat apa? Nah, kemarin saya ada ngomong begini Irma. Saya kan ada temen nih di sini, ya kan? Dia masih jomblo. Nah, gini Irma, seandainya kalau kamu mau dibaptis, ini khusus buat kamu nih. Gimana kalau kamu dibaptis di Amerika? Nah. Bang Edis kayaknya kalau Irma dibaptis di Amerika, Bang Edis yang ngebaptis kayaknya langsung kejang-kejang. Banyak yang kejang pasti. Ini khusus buat Irma. Kalau Irma sudah pengen meninggalkan agama Islam, khusus buat Irma, nanti dibaptisnya di Amerika. Nah, setelah dibaptis, nanti ada di sini yang jomblo yang mau sama Irma. Banyak yang jomblo. Begitu. Iya kan, kayak Bang Edis pernah kan, Bang Edis kan mempelajari Islam tuh kan, lama kan. Bang Edis pernah nggak sih kayak ngedenger kayak satu ayat aja untuk kebahagiaan kayak pahala gitu, apa yang didapat dari si wanita ini?
Nggak ada, Edis perempuan nih ya, itu nggak Irma, ngomongin wanita di dalam hadis nggak Quran ada. itu nggak ngomongin Ya, wanita. Irma mikir juga ya Bang Edis, kalau misalkan wanita itu ya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, tidak boleh bertemu sama yang bukan muhrim, tidak ini. Berarti Bang Edis paham nggak sih kalau di Islam tuh berarti yang wajib masuk surga itu orang-orang kaya saja, orang Betul. yang terlahir dengan kaya, Betul. dengan kaya raya dari turunan. Berarti Betul. orang yang susah ya, misalnya kayak orang yang merintis dari awal, mereka kalau misalnya apa sih kayak udah digenggam kayak gitu, tidak boleh melakukan hal ini itu, berarti kayak berarti emang udah miskin gitu, harus miskin terus selamanya dan mati pun harus sengsara gitu. Paham nggak sih Bang Edis? Iya, Kalau yang kenapa kaya- Irma baru menyadari sekarang? Itu masalahnya. Gimana? Irma tuh jadi kayak kok gini banget gitu ya. Kayak enak nih kayak di pihak laki-laki gitu. Terus kalau misalnya kita jadi perempuan kayak enaknya kalau kita terlahir udah kaya raya dari turunan gitu. Iya kalau misalnya ya kalau semua manusia nih terlahir kaya raya aja ya, ibaratnya kaya raya dari turunan. Nah wanita itu siap, dia mau berhijab, dia mau fokus ibadah di rumah, dia mau apa sih ibaratnya mengikuti apa syariat-syariat Islam. Kalau misalnya dia kaya ya kan, dia tidak butuh apapun, semuanya tercukupi, semuanya kebutuhan terpenuhi, iya enggak Bang Edis? Otomatis Betul. semua wanita itu duduk di rumah, dia manis di rumah, dia bakalan menutup apa semua auratnya, dia bakalan mengikuti semua syariat Islam, ya enggak? Tapi kalau terlahir ibaratnya pas-pasan yang harus mencukupi semuanya, dan terusnya di pihak perempuan ini saja yang apa sih maksudnya yang harus berusaha gitu kan, ya otomatis kan harus ada yang kayak dikorbankan, ya enggak Bang Edis? Ya, jadi sebenarnya kalau kita membaca hadis-hadis itu banyak sekali yang merugikan Islam, Irma. Bahkan di negara-negara yang memegang syariat Islam itu kedudukan wanita itu di sana sangat-sangat miris sekali. Tahu nggak? Pakistan atau Afghanistan itu mereka sedang melaksanakan syariat agama Islam. Banyak perempuan-perempuan melarikan diri. Salah satu contoh ada seorang atlet wanita dari Pakistan atau Afghanistan itu. Semenjak Taliban berkuasa, mereka itu lari dari negaranya. Karena apa? Karena perempuan nggak boleh begitu. Perempuan itu cuma bisa di rumah. Ini banyak orang Islam nggak tahu ini. Menurut agama Islam, perempuan itu hanya boleh di rumah. Bahkan istrinya Muhammad di dalam Al-Quran itu nggak boleh keluar rumah. Begitu. Istri Muhammad di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Istri Muhammad nggak boleh keluar dari rumah. Bahkan di dalam hadis, mohon maaf nih, wanita itu dikelompokkan satu tim bersama anjing. Lu iya ada hadisnya. Mau saya tampilkan hadisnya. Nih, bagaimana wanita dikelompokkan bersama-sama dengan anjing. Perhatikan. Nih ya. Kali banyak muslim nggak tahu ini, banyak muslim nggak tahu. Perhatikan. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kalian sholat, hendaknya dia membuat pembatas di hadapannya, seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila lewat di hadapannya, perhatikan, seorang perempuan, keledai, dan anjing hitam. Jadi keledai, anjing hitam, dan perempuan satu tim menjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana yang Anda tanyakan kepadaku, dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi, kalau ada orang lewat, ada anjing hitam lewat, itu sama saja ada setan lewat. Ada perempuan lewat, ada keledai lewat, batal sholat Anda, terputus. Karena apa? Karena menurut Muhammad, anjing hitam, perempuan atau keledai, kalau lewat membatalkan sholat, karena anjing hitam jelmaan setan.
Bahkan Aisyah pernah berkata Aisyah pernah komentari hadis ini. Apakah kalian menggolongi kami wanita sebagai sama seperti anjing? Ini ada. Saya tampilkan ya hadisnya ya. Bagaimana Aisyah mengomentari hadis tersebut? Oh, banyak muslim yang tidak tahu ini. Perhatikan. Nih. Ya, kelihatan ya di sini ya. 3 hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam. Mendengar hadis tersebut, Aisyah kemudian marah. Aisyah marah kepada Abu Hurairah karena telah menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing. Ini loh ada hadisnya. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini kata Aisyah. Nih, mengenai istri Muhammad dilarang keluar rumah. Banyak umat muslim kan baca Quran, tidak baca artinya nih. Al-Ahzab ayat 33. Apakah istri Muhammad boleh keluar rumah? Perhatikan. Nih. Saya balikan ya. Nih. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Sebelumnya, kita baca ayat sebelumnya. Nih. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Nih. Jadi kalau sesuai dengan istri Muhammad, ya ini. Tidak boleh berhias. Tidak boleh keluar rumah. Ya, iya, itu yang Irma sampaikan ke Bang Edis kan. Kayak semua tuh tuntutannya semua yang gak dibolehin itu untuk perempuan. Sedangkan kayak laki-laki tuh enak. Kalau laki-laki bebas. Bebas dia mencari istri-istri dari harta yang mereka miliki. Iya, Irma, dituntut. saya mohon maaf nih. Agak saya mau tanya terlalu dalam. Emang Irma ini udah punya suami tadinya? Iya, Irma udah punya suami, Bang Edis. Kemudian berpisah. Oh iya. Jadi memang teman-teman wajar kalau banyak perempuan-perempuan yang kecewa di poligami di ini. Tapi itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Sekarang tuh Bang Edis ya, kayak bukan kayak Irma aja lah, kayak semua perempuan tuh kalau udah bercerai itu pasti kayak si suami itu lepas tanggung jawab walaupun dia itu sudah punya anak gitu tuh. Terus hukum di Indonesia itu tidak memberatkan si laki-laki. Sedangkan Irma ini pernah tinggal di Singapura, Irma pernah tinggal di Malaysia, enggak kayak gitu Bang Edis. Si suami walaupun sudah bercerai, dia itu 100% harus menafkahi anaknya. Kalau tidak itu pasti dihukum 8 tahun penjara atau 10 tahun penjara. Tapi di Indonesia kan nggak ada, bebas-bebas aja lu mau menafkahin mau enggak, anak-anak lu kan hidup mau mati anak lu gitu, tau nggak Bang Edis? Sedangkan si perempuan yang harus menanggung semuanya kan, menanggung semuanya. Sedangkan dalam syariat Islam perempuan tidak boleh keluar rumah, wanita tidak boleh bekerja. Nah kalau misalnya kita bercerai dan kita tuh punya seorang perempuan bercerai dan suaminya dan mempunyai seorang anak, tanggung jawab si anak ini otomatis ke ayahnya. Kalau ayahnya meninggal itu otomatis tanggung jawab kakeknya, ya kan? Kalau enggak saudara laki-laki dari si suami ini, si bapaknya. Nah, boro-boro sekarang, zaman sekarang Bang Edis, jangankan adik-adiknya gitu yang mau membiayai anak kakaknya ini, ya kan? Iya. Jadi gini, saya mau kasih contoh nih Irma. Pas tanggung jawab, iya nggak sih? Oke. Apa yang kamu alami itu sebenarnya banyak dialami oleh wanita-wanita lain. Saya kasih tokoh yang kita sama-sama kenal ya, artis. Nih, Anda pasti kenal orang ini siapa? Ini artis ya.
Nih, Anda tahu ini siapa? Marsanda. Marsanda. Ini dulu waktu Marsanda, sebelum dia sekarang udah nggak jilbaban lagi. Tahu Marsanda sekarang? Ini Marsanda dulu ini. Nah, ketika dia, ini sangat agamis sekali. Bayangin jilbabnya dulu. Ini jilbabnya Marsanda besar sekali dulu. Tapi sekarang akhirnya dia putuskan untuk membuang jilbabnya ke tong sampah. Nih. Ini bayangkan jilbabnya Marsanda ini islami sekali. Coba lihat Marsanda sekarang nih. Apakah Marsanda sekarang seperti Marsanda yang dulu nih? Kita klik sekarang Marsanda yang sekarang ya. Nih, inilah Marsanda yang sekarang. Nih, ini Marsanda yang sekarang. Nih, ini Marsanda sekarang nih. Apakah dia ada jilbaban lagi? Dilepas, dibuang jilbabnya. Karena apa? Nih, saya kasih kamu satu ayat di dalam Al-Quran. Perhatikan. Surat An-Nisa ayat 24. Laki-laki dalam Islam itu boleh cari istri harta. Perhatikan. Dan diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita yang telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu merelakannya. Nih. Jadi menurut ajaran agama Islam, suami-suami boleh cari istri dengan harta yang mereka miliki. Gitu. Jadi kamu jangan menyalahkannya karena memang ajaran Islam udah begitu. Iya Bang Edis. Ajaran Islam memang udah begitu. Seperti itu Marsanda. Mungkin ada muslim-muslim atau wanita-wanita yang mau naik ya. Coba saya kasih sebentar ya. Coba ini Hilal. Hilal Zawah Shop. Coba. Siapa tahu dia muslimah juga. Supaya mereka bisa bertukar pikiran. Ya. Waduh, kabur dia. Kabur dia teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Napi Amarai. Coba Napi Amarai. Ini malah ke anak kampung sebentar ya. Ini kita kasih naik yang perempuan ya. Napi Amarai. Mana tadi Napi Amarai? Halo Abang Edis. Oh iya, ya silakan nyalakan kamera Bang. Muslim Bang? Oh tidak, saya Kristen. Baik ya. Kita kasih naik ada Devi, coba Devi. Ini muslim coba nih. Muslimah. Kita kasih naik muslimah yang lain ya. Iya, Devi Sinulingga. Ya, halo. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera Devi. Sinulingga. Halo Devi. Ya, bentar. Saya bantu dari sini, Bang. Oke, silakan. Apa Anda muslim atau apa, Bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan, berbicara dulu dengan Irma sebentar. Saya tinggal sebentar ya. Bentar, saya ambil air minum dulu. Silakan. Mana? Bang Saya Edis, Irma takut. Enggak apa-apa, bicara aja sebentar. Saya tinggal sebentar. Ini Kak Irma muslim. Iya, Irma muslim Bang.
Abang tadi ada apa sih, baru masuk apa udah dengerin kayak Irma tuh cerita gitu, kayak ngeluarin unek-unek apa yang Irma rasa? Irma Muslim kan? Irma dengari siapa namanya abang nih? Bang Edis. Irma fokus saja ke agama Irma. Percayalah. Jangan mudah gampang terpengaruh dengan Irma hal-hal bukan seperti masalah terpengaruh apa tidaknya ya, tapi abang ngerasa nggak sih apa yang diomongin Irma tuh benar, dan itu tuh emang ada di Al-Qur'annya, memang seperti itu kenyataannya. apa pernyataan itu? Ya kayak semua tuh, kayak larangan itu semuanya untuk perempuan, sedangkan kayak laki-laki itu nggak ada larangan sedikit pun. Terus hukum di Indonesia itu hukumnya hanya berpihak, apa sih maksudnya, nggak ada hukum tegas untuk laki-laki. Abang tadi dengerin nggak sih apa yang Irma rasain, kayak Irma tuh ngeluarin kayak unek-unek apa yang emang kenyataannya seperti ini gitu. Dan ini tuh bukan Irma tuh ngomongin diri Irma sendiri ya, tapi Irma ngomongin kayak semua, bahkan itu semua perempuan gitu. Hampir semua kayak gitu. Nah, kabur dianya. Oke, jadi begini saja Irma. Ini posisi Irma di Singapura atau di Indonesia atau di mana? Enggak, di Indonesia Irma, Bang. Indonesia. Jadi tinggal kabarin saja kapan Irma berangkat ke Amerika. Nanti mendarat mau di New York, mau di Los Angeles. Nanti kabarin supaya nanti Irma dibaptis ya. Kok seperti masih ragu-ragu? Irma ini mau debat, Bang Edis, mau debat. Gimana? Loh, debat agama dulu nih. Mau debat dulu. Maksudnya apa yang Irma omong ini, Bang Edis kayak ngerasa iya enggak sih, atau kayak Bang Edis tuh ya memahami Islam tuh kan 13 tahun tuh kayak baca Al-Quran mungkin dibolak-balik. Yang Bang Edis omong tuh kayak benar. Orang-orang Muslim nih pandai berbahasa Arab gitu, mengaji, tapi dia tidak tahu arti gitu. Betul. Itu kayak benar apa yang diomong Bang Edis. Betul. Karena memang kenyataannya emang Irma pun seperti ini gitu. Ya. Bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya gitu. Iya. Ternyata tapi kayak, gimana kalau ya ada orang meragukan nanti, jangan-jangan ini bukan Islam, ini settingan. Coba ya, kita konfirmasi dulu. Makanya saya undang perempuan Muslim untuk naik ke sini. Irma Muslim loh, Bang Iya, Edis. saya yakin, saya percaya Irma ini Muslim kok. Kelihatan dari profil-profilnya kan juga masih banyak foto-foto lama yang berjilbab juga kan kelihatan kan. Nah, makanya kita kasih naik satu Muslim di sini, Muslimah. Bentar ya. Coba kita kasih naikin Bella. Coba kita kasih naik Bella ya. Halo Bella. Iya, halo. Ya, silakan Bella nyalakan kamera. Ya. Halo Bella, Muslim atau Kristen? Saya dari Muslim. Dari Muslim juga. Tuh, nggak sendirian kan Irma, banyak teman. Tunggu apa lagi? Spesial loh ini, khusus buat Irma dibaptis di Amerika. Gimana? Maksudnya Kak Bella tuh apa? Tadi Muslim dia apa murtad? Saya Muslim. Oh, Muslim. Tapi sekarang Kristen. Iya murtad lah. Oh. Tuh. Udah lama apa Kak murtadnya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh. Gimana Irma? Tidak kepengen juga ikut segera meninggalkannya itu? Ini khusus loh, coba tuh. Jarang-jarang ini ada spesial penawaran nih, khusus buat Irma. Nanti Irma dibaptisnya di Amerika, habis itu dapat jodoh nanti orang Amerika. Nah, gimana? Bang Edis cari kayak perempuan juga, tapi Muslim dah coba. Oke, kita naikkan satu muslimah ya, sebentar.
Belum kelihatan ini. Bapak nggak berani naik atau bagaimana? Coba sebentar ya. Saya lihat dulu. Adakah muslimah yang mau naik? Coba. Tapi Kak Bella tadi dengar nggak yang Irma omongin itu? Ya. Dan itu tuh kayak bener nggak sih apa yang Irma omongin? Sekarang nih nggak usah berpikir yang terlalu jauh karena itu akan membuat makin bingung. Jadi semua itu harus kita jalani. Jadi kita tahu dari yang apa yang kita jalani. Coba kita undang dulu April. April? Itu menurut aku ya. Tapi jujur, agama itu kan kepercayaan ya. Ya. Aku kan pindah agama setelah aku menikah. Sebelumnya tuh sebelum menikah aku sudah ke gereja duluan karena aku deg-degan. Sebenarnya keluarga aku belum ada yang tahu aku pindah agama. Cuman nanti kalau tahu gimana? Itu aku tahu. Oke, coba saya naik dulu. April. Halo April. Oke, baik. April tidak mau bicara jadi saya turunkan. Ya, silakan lanjut. Saya cari satu muslimah lagi ya. Muslimah. Coba kalau ada muslimah yang di bawah, boleh naik. Coba cerita. Bentar. Mana ini kaum muslimah? Udah hilang, udah habis apa gimana ini? Bentar, coba kita kasih naik Farhan. Ini laki-laki nih yang apa? Laki-laki. Farhan. Ya, Farhan. Selamat malam, Farhan. Farhan? Halo Farhan. Baik. Karena banyak yang mau naik ini sampai dia pegel, sampai dia tidur di bawah. Aku udah lama loh Bang pengen naik. Coba ini ya, kita kasih ini ada perempuan. Yang perempuan kita kasih anu dulu. Tapi ini nggak bisa nyalakan kamera ini. Aduh. Nggak bisa nyalakan kamera dia. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mana nih wanita? Udah disuruh wanita yang naik, tapi pria mau naik-naik juga. Ini ngebet pengen naik pria ini. Apakah Anda sudah merasa menjadi wanita atau bagaimana nih? Coba ya, kita kasih naik ada. Sabar. Aku takut nanti ada keluargaku yang nonton. Coba Maesa. Maesta Masayu. Halo, Maesta Masayu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Maesta Masayu. Silakan nyalakan kamera. Maesta. Ya, halo, selamat malam. Ya, gimana Maesta? Muslim atau Kristen? Saya Muslim ke Kristen. Muslim ke Kristen lagi. Sudah. Coba tuh, Irma. Banyak loh, banyak yang muslimah jadi Kristen tuh banyak. Gimana? Apa yang menghalangimu? Silakan. Enak loh. Keluarga ya? Apa ajaran kita itu cinta kasih loh. Mana? Yang inbox saya, yang ini yang mau tampil di publik, yang inbox saya, banyak sekali perempuan meninggalkan agama Islam, banyak tak karu-karuan. Jadi orang cinta kasih loh Kak Irma. Ikut Yesus itu damai dan sukacita. Maesta udah lama. Gimana? Udah lama aku dari SMA. Aku pindah dari SMA. Karena waktu itu aku sering ngaji tapi mungkin ya karena personalnya saya diajari kebencian terus gitu loh, nggak ada damai di hati aku. Ketemu sama temen aku udah lama banget Irma Islam, tapi ya kayak apa yang dikatain orang ini emang benar. Irma tuh emang udah jujur ya, Irma kayak udah jauh ya emang dari Islam, udah jauh juga. Nggak ada damai di hati. Bahkan katanya kalau apa namanya melakukan hubungan seksual di malam Senin atau apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Pernah dengar hadisnya?
malam Jumat bukan malam Senin. Iya, yang bukan Muslim malam pasti Senin tahu. Bang Edis. Iya, Malam barang Jumat. siapa yang melakukan senggama di malam ini sama pahalanya membunuh 40 Wahyudi. Ada. Malam Jumat itu sunnah Rasul namanya. Tuh. Jadi kalau laki-laki berhubungan sama kita, sama aja kita ini adalah setan. Tubuh kita itu banyak dirasukin setan. Gimana nih? Dan harus Seperti dibunuh. coba ini, mana nih perempuan muslimahnya tidak ada yang nongol ini untuk melakukan perbantahan. Ini nggak ada nih. Saya lihat di kolom antrian nggak ada nih. Udah Kak Irma, ayo login aja sini ikut. Ayo kemana Kak? Jangan Ikut. takut. Ikut damai sukacita. Nggak ada yang perlu Tubuh kita ditakuti. nanti diberkati, Aku loh, diurapi, di keluarga aku cuma dijaga. sendirian, aku yang Kristen. Kak, Betul, aku juga sama. Satu nggak keluarga mempelajari besar dulu saya ya? Muslim, saya Kristen sendiri. Tapi sekarang bapak saya, dia sudah terbuka gara-gara nonton Bang Edis terus. No. Puji Tuhan. Jadi bapak saya malah nonton Bang menceramai Edis ini yang orang-orang jahat mirip ini. sama Bang Edis. Kan sudah saya bilang, kalau sekali nonton pasti marah bawaannya. Sekali nonton emosi, ini orang fitnah terhadap Nabi kami. Tapi kan lama-lama kan dia ngecek, ya kan? Zaman dulu Iya, belum betul. ada buku. Zaman dulu sumbernya harus ke perpustakaan dulu, nyari ke sini dulu. Zaman sekarang tinggal klik di Google. Coba klik aja di Google. Benarkah Nabi pernah kena sihir? Wow, langsung muncul tuh hadis-hadisnya muncul semua. Bapak saya. Benarkah Nabi menyuruh minum kencing onta? Oh, muncul semua itu di Google itu. Jadi kalau zaman dulu orang bisa ngomong kosong, tapi zaman sekarang sudah ada Google, sudah ada AI. Tanya, benar atau tidak? Nanti ditunjukin sumber-sumbernya. Nih sumbernya, hadis segini, nomor segini. Makanya saya bilang, sekali Anda nonton Edis TV, Anda akan marah-marah. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu. Ketiga kali, Anda mulai manggut-manggut. Keempat kali, Anda akan mengucapkan selamat jalan kepada agama Islam. Lu tidak percaya. Das, aku mau bilang satu kampung yang emang bener Nasrani loh, itu Bang cuma Edis ini 2 berarti orang. emang bisa menebak juga ya kalau orang-orang yang nonton Bang Edis tuh bakal ngelakuin kayak gitu. Karena memang apa yang diomong Bang Edis ini emang semuanya tuh kayak awal mulai Marah kan? Ya, makanya di jalan dulu. Iya gitu. Orang tuh cuman berpikir dari apa yang pertama kali dia lihat, tak tahu apa yang kedepannya itu tak tahu. Iya, Sekarang pasti di kampungku marah-marah. dulu, itu di kampungku dulu menerima pemberian dari gereja itu tidak mau. Setelah saya pindah ke kampung, setiap Natal saya kasih berkat buat mereka. Sekarang tanyanya gimana? Saya mau roti kue Natal. Satu kampung mau menerima sekarang. Iya. Jadi Aku malah kayak viral di kampung orang tuaku loh, Kak. iya, jadi mereka tuh malah menanti-nantikan kita, Kedua banyak orang tua aku bantuan, malah banyak Kemarin-kemarin kayak sembunyi di orang kebun. tua-tua yang tidak mampu itu dibantu dari gereja saya. Kayak waktu kekeringan dari gereja saya bilang apakah di desamu ada membutuhkan air? Ya, dikasih sumbangan. Jadi mereka malah gini, kok orang Kristen baik-baik ya, ngasihnya dengan sukacita ya gitu. Jadi aku racuni semua kampungku. Itu bukan meracuni, itu memberikan contoh Kalian. bagaimana ajaran Kristen, Betul. menolong, jangan nggak pandang bulu gitu loh. Walaupun Muslim, walaupun berbeda keyakinan, walaupun agamanya apa, tetap ditolong. Tapi kalau agama Islam, jangankan nolong, berteman saja nggak boleh. Tapi ini Bang Edis, ajaran Islam kalau ada yang maksudnya ada juga ajaran yang bagus, dia juga sama cinta kasih, kita sama-sama saling mensupport ada, tapi memang
personilnya itu loh yang bikin jelek nama-nama agama. Katanya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Memang seperti itu. Kenapa kita selalu disenggol gitu loh? Aku yang pusing itu. Ya, jadi kepada Irma jangan berlama-lama begitu. Ya. Ayo adik Irma. Nyaman deh. Begitu ya Irma ya. Nanti boleh inbox kapan mau berangkat begitu. Biar nanti langsung dijemput sama calon. Karena sudah ada yang saya bilang mau sama Irma, mau katanya begitu. Loh, betul gimana? Dan gitu nanti Bang Edis di sini kan banyak nih. Ini pasti banyak temen Irma juga yang nonton. Itu tadi Irma pun baca ada temen Irma juga kan. Irma, jangan gitu takut kiranya Irma tuh cowok. Jangan meduliin omongannya orang. Hidupmu, hidup mereka. Kamu yang ngejalanin. Gitu. Betul. Karena kita tidak hidup berdasarkan congor orang begitu. Iya. Kalau Anda hidup berdasarkan congor orang, nanti serba salah. Karena congor orang hari Senin berbeda dengan congor orang hari Selasa. Begitu. Ngeri kali ya Bang. Ngeri kali. Iya, begitu. Jangan hidup berdasarkan apa kata orang-orang, tapi hidup berdasarkan apa yang kamu pandang itu benar, sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Jadi, kalaupun misalnya Irma masih ragu-ragu, boleh jalan-jalan dulu, kan boleh jalan-jalan kan? Mau jalan-jalan ke Los Angeles, mau kan? Jalan-jalan. Kalau masalah pembaptisan actually happy pun banyak teman Bang Edis. Irma pun punya teman-teman Irma itu punya gereja juga. Cuma apa nggak sebaiknya kayak kita mempelajari dulu ya? Iya betul. Pelajari dulu saja kalau begitu. Saya juga tidak memaksakan. Pelajari kamu dulu. Pelajari, kamu kayak gini loh. Aku mau tanya sama Bang Edis ya. Aku ada temen tuh curhat sama saya gini, Kak, aku kok mimpi ditemuin sama Tuhannya kakak, apa artinya? Lah aku gini toh, lah gimana tapi kok perasaanku aku kalau dengar puji-pujian kok enak. Ya kamu coba aja datang ke gereja, datang aja, jangan pindah dulu, kamu datang, kamu ikutin, kamu dengarkan dulu di gereja itu Kak ada apa di dalam situ, aku bilang gitu. Datang aja, dengerin aja, aku bilang gitu. Terus karena banyak hari Minggu dia datang. Kenapa? Ya, banyak orang-orang Muslim dari lagu-lagu rohani itu, mereka langsung tercerahkan begitu. Yang tadinya di Islam mereka diajarkan kebencian, terus setelah dengar lagu rohani Kristen, mereka langsung adem ayem, langsung lobjin jadi Kristen banyak. Betul, kebanyakan itu kena di rohani, lagu-lagu rohani kebanyakan itu masuknya itu di situ. Karena gini loh, aku bukan kenapa Islam mengajarkan tidak begitu mudahnya untuk mempelajarinya, kan enak. Kayak guru pengaji tuh kasihlah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Kenapa harus bahasa Arab? Jadi kita menghafalkan banyak. Jadi intinya dari makna dari agama itu nggak nyampe. Sedangkan kita ajarannya kan enak. Kalau Kristen, kalau bahasa Inggris ya Inggris, kalau Jawa, kalau Indonesia. Jadi kita enak. Begitu juga lagu rohaninya. Jadi kita tuh enak, bisa langsung ketangkep gitu loh dek diri kita. Jadi ini enggak kayak lagu Arab, apa ini artinya? Kadang ada lagu cinta diartikan lagu rohani kan gitu kan. Salahnya kalau ketika dengar orang ngomong Arab langsung amin. Terus, amin gitu. Banyak gitu. Iya. Karena kalau mendengar bahasa Arab langsung seolah-olah mendengar Allah lagi ngomong. Begitu. Tapi memang itu fakta dan kenyataan begitu. Banyak umat Muslim mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab tetapi mereka tidak tahu apa yang diucapkannya gitu. Betul. Ya kesalahannya itu di situ. Terus aku kan pernah ngaji waktu kecil, aku ngaji diajarin semuanya dan aku kan sudah punya anak ini.
Jadi aku ngantar anak untuk ke sekolah minggu. Di situ, kita di dalam situ, anak kita memang cuma dibimbing untuk ajarannya kita. Tidak ada menyenggol sama agama lain. Justru malah dari kita ngomongnya gini, kita doakan saudara-saudara kita berkati mereka. Tidak ada yang namanya kamu nanti masuk situ jadi najis, kamu jadi ABC, enggak ada seperti itu. Makanya saya sudah pernah bilang. Makanya saya sudah pernah bilang di gereja nggak ada pendeta ngomongin agama Islam, nggak ada, nggak laku. Saudara agama kita Islam ini nggak laku. Ngomongnya seperti itu. Kita doakan saudara kita seperti itu pasti. Iya. Tapi kalau ustadz di masjid, ini ngomonginnya agama Kristen. Tapir. Dia nggak tahu tapir hewan yang dilindungi. Gitu. Seperti itu. Dan waktu aku pindah juga, yang saya rasakan kesakitan hati saya juga sih. Anak saya kan tadinya di kota, saya ajak ke kampung. Di kampung itu mayoritas Islam semua. Anak saya dari satu sekolahan dia yang Kristen. Dia dipanggil apa di sekolahan? Kafir, nggak ada dipanggil namanya. Dan anak saya di situ tanya gini, Mama, kafir itu apa, Mah? Kan aneh di situ. Dan di situ guru agamanya pun diem aja. Nggak itu. Saya datanglah ke sekolahan, tak bilangin juga langsung, gurunya diem aja. Jadi kayak apa ya? Kenapa mereka tidak mengajarkan kita, oh itu saudara kita sama-sama, kita sama-sama seagama, kita sama, kok enggak gitu, malah mengiyakan. Bahkan itu sudah jadi slogan-slogan di sekolah. Iya. Muslim, yes, tapir, no, itu udah itu aja. Iya. Jadi anakku itu kayak kena mental waktu sekolah di situ tuh, dia kayak kena mental jadi pendiam gitu loh. Mama aku pindah lagi aja, Ma, aku mau dan SMP semua kan sekarang kebanyakan sekolahan kita kan banyak yang pakai hijab. Anak saya nggak pakai hijab di sekolah negeri kan. Itu aja dia nggak punya temen loh, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak dimusuhi, sampai gurunya juga. Aku sampai tanya gini, Bu, bagaimana perkembangan anak saya, bisa mengikuti pelajaran nggak? Bilangnya gimana? Anakmu tuh menjeng sekali gini-gini loh. Aku tanyanya perkembangan, jawabnya gitu. Wah, aku langsung ngomong. Terus anak saya, Ma, aku nggak mau sekolah di sini. Pokoknya aku mau pindah. Terus saya pindah, dia sekolah di SMA Kristen. Di situ dia punya banyak teman, dia mulai ceria, dia katanya enak aja, tidak ada apa ya, kayak kesenjangan gitu loh agama. Kok gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Kadang pusing aku mikirnya. Ya, jadi banyak kalau dalam agama Islam itu banyak hal-hal yang berbau ritualisme atau berbau hal-hal yang bersifat fisikal gitu loh. Contoh misalnya wanitanya harus berjilbab. Yang penting berjilbab. Nanti habis itu nyolong di Indomaret. Makanya di dalam kekristenan itu tidak berbicara hal-hal yang jasmaniah, tetapi berbicara mengenai pembenaran yang sifatnya itu lebih dalam dari hal-hal yang bersifat jasmaniah. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau orang Islam, kalau sholat, ya kan capek bersih-bersihin tangannya, bersih begini, hidungnya disembus-sembus, katanya ada setan lah di hidungnya kan, ya kan? Nah, tapi kalau kekristenan, ya, kalau kekristenan kita tidak bicara soal bersih-bersih badan. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membawa roh kita itu ke hadapan Tuhan seperti itu, bukan membawa tubuh kita seperti itu. Enggak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci muka, keteknya tidak disabun. Walaupun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam cuma cuci muka doang.
Kak Irma itu cuman saya kadang-kadang yang nggak mandi. Anaknya Tuhan Yesus loh. Begitu. Iya Bang Edis. Kak Irma itu aura-auranya anaknya Tuhan Yesus itu sudah. Oh ya. Ya mudah-mudahan lah. Artinya begini, menjadi Kristen itu supaya kita menjadi manusia baru, begitu. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Enggak sih. Ini loh, di sini tuh tidak untuk mengadu domba. Aslinya tuh di sini untuk kita menyuarakan kita jadi minoritas. Kita lama diem, kita banyak itu. Jadi kita mau sharing. Kalau bisa kita membangun bareng-bareng. Kita bisa jadi saling membantu, gotong royong seperti itu. Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi kenapa ajarannya kita nggak seperti itu? Padahal dari kita sendiri itu setiap di gereja kita selalu kita doakan saudara kita doakan saudara kita seperti itu. Di sini tidak mau mengadu domba, betul kan Mas? Itu Bang Edis ini betul. Kita mengadu argumen begitu, argumennya yang kita adu. Gitu. Tidak ada. Oke, coba kita kasih naik Cila ya. Cila. Halo Cila. Cila Macia. Halo. Oke. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Cila. Ya Cila, coba perkenalkan diri, Muslimah atau Kristen? Halo? Aku Kristen sih Kak. Tapi dari lahir ya? Kristen Kak. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir tuh Buddha. Oh lahirnya Buddha, terus jadi Kristen. Iya, banyak yang perpaduan di sini. Banyak yang convert. Makanya ada satu forum itu hostnya cewek, namanya Yuli. Nah, yang cewek-cewek itu kumpul di sana tuh, cerita-cerita boleh. Cerita-cerita bagaimana kalian tadinya dari Muslim, terus convert atau dari agama lain, pindah ke Kristen. Boleh cerita-cerita di sana itu. Dia suka nge-host juga itu. Atau tempatnya Kak Nara tuh. Nara itu juga Muslimah itu. Sudah jadi Kristen, dibaptis. Boleh ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Salam kenal semua. Ya. Kalau di sini memang channel saya ini khusus debat, tapi malam hari ini kita curhat-curhat dulu biasanya aja ya. Tapi ini kita coba tampung dulu lah aspirasi dari wanita-wanita nih. Terutama dari wanita-wanita yang masuk Kristen ya. Coba wanita-wanita yang dulunya bukan Kristen terus jadi Kristen gitu, boleh coba cerita-cerita di sini gitu. Coba ini kita kasih naik, ada sebentar satu orang lagi ya, Semper. Coba kita kasih naik lagi satu orang, Semper. Iya, Semper. Kalau aku kan papaku kan nggak bisa gitu. Oh nggak bisa nyalakan kamera. Boleh diundang nggak toh? Oke. Oh, belum bisa nyalakan kamera ini, Semper. Oke, mohon maaf ya Semper ya. Oke, makasih. Saya turunkan dulu, mohon maaf ya, saya turunkan. Karena di sini wajib nyalakan kamera ya, untuk menghindari fitnah begitu. Ah ini ada Yuli nih, baru saya omongin sudah nongol orangnya. Nah, ya Yuli, silakan nyalakan kamera. Ya, shalom Bang Edi, selamat. Shalom juga Kak Yuli, ya. Jadi teman-teman. Saya senang sekali malam ini melihat wanita-wanita yang dipilih Tuhan Yesus. Ya, Kak Irma, saya sudah mendengar cerita Kak Irma. Itulah yang terjadi saat ini Kak Irma. Saya selalu mencari teman-teman Kristen, tetangga sebelah kita yang mau berdiskusi dengan baik, belajar tentang keimanannya. Tapi ternyata susah, Kak Irma. Saya susah mencari cewek-cewek yang mau berdiskusi tentang keimanan mereka. Apa yang dialami Kak Irma ini sebenarnya banyak dialami teman-teman yang lain. Tapi mereka tidak berani speak up, Kak Irma. Ya, saya mengajak Kak Irma semuanya, teman-teman juga, mungkin teman-teman tetangga sebelah. Saya tidak pernah mau menyebutkan namanya Bang Edis karena Bang Edis paham keadaan saya di sini. Tetangga sebelah, hidup kita itu cuma sekali teman-teman. Saya sampaikan, apalagi kalian para perempuan-perempuan ya.
Saya selalu menghargai yang namanya perempuan. Bayangkan, apa yang diceritakan sama Kak Irma, itulah realita yang terjadi, teman-teman. Bagaimana harkat seorang martabat perempuan itu direndahkan. Tidak ada yang ditinggikan. Ya, saya bicara tegas, teman-teman. Kenapa Mbak Irma? Betul. Ya, begini. Makanya begini Kak Yuli, kalau sama wanita itu cocoknya wanita yang ngomong gitu. Karena kalau laki-laki ngomong kayaknya nggak pantas gitu. Makanya bagi perempuan-perempuan yang mau ngobrol-ngobrol bagaimana convertnya ke Kristen, bagaimana cerita, nih mampir tuh ke channelnya ini Kak Yuli. Kadang-kadang dia juga buka host, buka room, yang perempuan-perempuan gabung yang ke perempuan-perempuan gitu. Kak Yuli, Ya, saya Kak mau Irma. tanya, ini masih ada dalam pikiran saya, boleh nggak saya bertanya? Nah, makanya dilanjutin di forum dia. Nanti forum kita jadi forum wanita. Gitu. Gak apa-apa, biarkan forumnya Bang Edis ini edukasi. Kalau teman-teman perempuan, seandainya kalian ada kegalauan tentang keimanan, silahkan hubungi saya dengan senang hati. Selagi Tuhan memberikan saya berkat untuk mengunjungi kalian, saya akan kunjungi. Saya baru mengunjungi Bu Hana dan Bang Edis. Ini mungkin terbuka juga buat Bang Edis. Doakan saya Bang Edis, bulan depan saya akan jumpai Lina juga Bang Edis. Iya, betul. Dalam proses juga Bang Edis. Iya. Jadi wanita, Kak Irma. ya mentornya wanita juga. Kalau pria nanti wanita mentornya pria nanti gawat nanti. Wanita mentornya wanita begitu. Kak Yuli, Kak Irma sedih itu loh. Ayo kita. Ya Kak Irma. Kak Irma bisa melihat ya teman-teman yang sudah menjadi murtadin ya Kak Irma ya. Lihat bagaimana pribadi mereka. Pribadi mereka itu Tuhan bikin lebih baik dan lebih baik. Tapi mungkin Kak Irma bisa melihat komal-komal tetangga sebelah. Seorang perempuan 24 jam itu membahas tentang keimanan Kristen tanpa ada dasar. Hanya omon-omon. Saya tegas. Saya mau Kak Irma buka hati Kak Irma. Jangan terlalu berkeras hati. Jika Kak Irma butuh pendampingan, nanti mungkin Bang Edis ada punya kenalan yang dekat di sana bisa menghubungi. Tapi Kak Irma ini sebenarnya sudah dapat karpet merah untuk pergi ke Amerika gitu loh Kak Irma. Selagi masih ada waktu Kak Irma. Ya saja Kak Irma. Kak Irma, satu pesan yang mau saya sampaikan sebelum saya turun, Bang Edis, saya juga terima kasih waktunya Bang Edis. Kak Irma, hidup kita cuma satu kali Kak Irma. Jangan sampai kita salah pilih Tuhan Kak Irma. Karena keselamatan itu ada ketika kita bersama Tuhan Yesus Kak Irma. Bukan lagi surga-surga dunia. Ya Kak Irma, saya minta tolong Kak Irma. Habis ya, Irma tanya, kalau Kak Yuli ini murtad juga. Oh puji Tuhan, saya dari lahir seorang Kristen Kak. Tapi Jadi saya selalu mendampingin teman-teman. Jadi dia yang kemarin datengin itu Ibu Nara yang muslimah tadinya jadi Kristen. Makanya kalau ya gabung-gabung lah ke channelnya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kayak Kak Maista sama Kak Bella kayak dengerin kan apa yang Irma omongin dari awal itu kan. Nah terus kayak yang Irma omongin tuh bener nggak sih kayak yang Irma ucapin tuh kenyataannya memang kayak gitu, perempuan tuh kalau di kita gitu, kayak pokoknya di agama kita itu. Iya kan? Iya kan? Kayak Iya, saya dengar dari tadi saya sudah mendengarkan ceritanya Kak Irma, memang seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang perempuan juga ya, kalau bisa kita pindah ke komal saya, enggak apa-apa. Biarkan Bang Edis, biarkan dia mengerjakan bagiannya dia. Karena saya mohon maaf nih, karena di channel saya ini biasanya gontok-gontokan argumen. Nah, jadi nggak biasa di sini kita ngobrol, apalagi seputar kewanitaan. Nanti saya jadi menganggap ini. Ya, itu aja ya. Oke, semua teman-teman. Iya, karena ada lampu yang menyinari itu tadi apa? Matahari berubah menjadi apa namanya tadi, paha wanita. Oh iya, betis wanita akan menyinari seluruh dunia menurut ajaran tetangga sebelah. Oke lah ya, seperti itu.
teman-teman bahasanya juga santun, jangan sampai bahasanya memperosokkan Anda. Nanti di surat polisi datang ke rumah kan repot. Ya, itu silakan pakai bahasa-bahasa yang santun seperti. Oke, gitu ya. Saya turunkan semua ya. Oke, Oke, makasih semuanya, makasih semuanya. Turunkan satu persatu. Saya turunkan ya. Saya turunkan Irma, saya turunkan semuanya. Ya, gitulah ya teman-teman ya. Ya, makasih sama-sama. Saya turunkan semua ya. Ya. Tapi aku boleh itu nggak sih, boleh apa itu? kesaksian dikit gak sih? Mungkin boleh di room saya, biarkan. Oh, tapi boleh lah, apa-apa. Kita kasih kesempatan. Silakan. Oke. Atau gimana? Mau ngomong? Cila? Mau. Oke, baik. Kita buat 3 orang ya. Kita buat 3 orang. Oke. Saya turunkan ya, Mesta ya. Oke. Silakan, Mela. Apa mau disampaikan? Ya, kalau aku kan dari keluarga tuh beraneka ragam kan. Kayak papaku tuh Buddha, mamaku Katolik. Oke. Aku tuh Muslim, ya kan. Nah, tapi kenapa iman aku terlalu kuat gitu kan ke Kristen? Karena walaupun aku hidup susah, kadang banyak cobaan, berapa kali banyak mau bunuh diri, tapi setiap aku berdoa, Tuhan jawab doa aku. Amin. Gitu. Iya. Kenapa aku selalu tetap kuat gitu kan, teguh. Kenapa? Karena aku percaya kalau agama kita itu prinsipnya bagus, ya kan. Dari awal tertata ininya, tapi banyak segelintir orang suka menyepelekan karena mereka nggak ngerti bahasa zaman dahulu dan zaman sekarang sebenarnya gitu kan. Tapi ya puji Tuhannya setiap aku doa, jawaban aku selalu dibalas. Karena aku banyak banget musibahnya, banyak banget mau bunuh-bunuhnya, bun-bunnya gitu. Tapi Tuhan tolong dengan orang-orang yang nggak pernah aku duga-duga sih, tapi selalu dipertemukannya dengan orang-orang yang agamanya kuat juga. Jadi aku selalu dikasih kayak masukan gitu kan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu sih firman Tuhan yang selalu aku ingat. Ya, mungkin nanti saling berbagi ya, saling sharing di forum-forum wanita tempatnya Kak Yuli ya. Silakan bagi teman-teman yang wanita-wanita gitu. Kalau di sini khusus seperti yang saya bilang tadi biasanya debat begitu. Oke, gitu saja ya. Iya, tapi Bang Edis, makasih waktunya Bang Edis. Kak Cila mungkin boleh mampir ke tempat saya, Kak Cila ya. Biarkan Bang Edis mengerjakan bagian dia sendiri, Kak. Oke, Makasih begitu ya. Bang Saya Edis, turunkan ya. Bang Edis. Sama-sama, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan semua. Saya turunkan Kak Mila, saya turunkan Kak Yuli, saya turunkan.